Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan umur panjang. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada keharibaan yang mulia, Nabi yang tercinta, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati indahnya hidup di bawah naungan Islam. Adapun yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah teladan Rasulullah dalam berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lama menjadi seorang pedagang, seorang pembisnis dibandingkan seorang Rasul. Rasulullah telah menjadi seorang pedagang itu sejak usia 12 tahun, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti pamannya Abu Talib untuk berdagang ke negeri Syam. Maka dari usia 12 tahun sampai dengan usia 40 tahun itu Rasulullah melakukan perdagangan dan perdagangan. Ini berarti ada 28 tahun yang Rasulullah habiskan untuk berdagang. Sedangkan dalam mendakwahkan agama Islam, Rasulullah SAW menghabiskan usianya dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. Artinya ada 23 tahun yang Rasulullah habiskan untuk berdagang. Maka dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa Rasulullah SAW lebih lama menghabiskan waktunya menjadi seorang pedagang daripada seorang Rasul. Maka apa yang bisa kita contohkan daripada Rasulullah dalam berdagang ini tadi? Pertama, Rasulullah SAW mementingkan kualitas barang. Rasulullah tidak pernah menjual barang yang tidak bagus. Atau ketika Rasulullah menjual barang, ada yang bagus, ada yang tidak, maka Rasulullah pun menerangkannya kepada pembeli siapapun itu. Tidak peduli bahukah pembeli itu kafir dari golongan orang-orang yang kafir, atau baik itu dari golongan orang-orang Islam itu sendiri. Maka Rasulullah tetap menerangkan barang ini barang bagus. Misal, saya contohkan bagaimana Rasulullah berdagang. Ini adalah barang yang bagus. Ini harganya 2 dirham. Sedangkan ini barangnya sudah kurang bagus dan ada yang tergores. Maka harganya 1 dirham. Sedangkan ini barangnya tidak bagus. Ini sudah pecah. Maka harganya 1/2 dirham. Maka seperti itulah kejujuran daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengutamakan kejujuran dalam berdagang, mengutamakan kualitas dan kejujuran. Ini yang membuat orang-orang ingin membeli barang kepada Rasulullah SAW. Pada saat usia Nabi Muhammad 25 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi salah seorang pedagang yang sangat sukses di Jazirah Arab. Ini dibuktikan ketika Rasulullah SAW melamar Siti Khadijah, maka ditaksirkan maharnya oleh para sejarawan itu mencapai 1,4 miliar dengan harga sekarang. Maka setiap upah yang diberikan oleh Siti Khadijah ketika Rasulullah selesai berdagang itu adalah 4 ekor unta ketika Rasulullah berhasil menjual seluruh barang dagangan Siti Khadijah. Rasulullah mengutamakan kejujuran seperti tadi, mengutamakan kejujuran bahwa ini barang bagus, ini barangnya tidak bagus, ini barangnya kurang bagus, maka sekian harganya. Ini barang yang bagus, maka sekian harganya. Maka ketika ada orang yang tidak jujur dalam berdagang, misal ada pedagang buah yang dia sendiri tidak jujur dalam berdagang buahnya karena melihat bahwa supaya buah yang tidak bagus pun ikut laku, maka dia campur adukkan barang yang bagus dengan barang yang tidak bagus. Ini mungkin kalau orang beli ketika dia bawa pulang ke rumah, nanti orang itu akan melihat bahwa ketika dibuka
dia mungkin menyesal setelah membelinya karena bahwa barangnya ada yang tidak bagus, bahwa ada barang yang kurang bagus. Tetapi ketika Rasulullah berdagang, barang yang kurang bagus, barang yang tidak bagus, Rasulullah mengatakan secara jujur kepada orang pembelinya. Kebiasaan orang-orang kafir orang-orang Quraisy dalam berdagang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasyita iwas saif, yaitu berdagang pada musim syita, pada musim dingin, was-saif, dan musim panas. Maka mereka sangatlah hobi dalam berdagang. Baiknya kita untuk meniru bagaimana cara berdagang ala Rasulullah yang mengutamakan kejujuran dan kualitas dari suatu barang. Ketika kita melihat banyak orang-orang yang kaya pada zaman Rasulullah, mereka juga adalah berdagang. Seperti Abdurrahman bin Auf yang terkenal kekayaannya, tunjukkan aku pasar, maka aku akan berdagang di situ, kata Abdurrahman bin Auf. Banyak juga sahabat-sahabat Nabi, 3 orang sahabat Nabi, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para pedagang-pedagang. Dan 10 orang yang masuk daripada surga, mereka juga adalah para pedagang-pedagang. Sebaiknya mereka semua ini meniru bagaimana cara Rasulullah berdagang, meniru bagaimana kejujuran Rasulullah dalam berdagang. Tidak pernah berbohong, tidak pernah memilih kepada siapa barang dagangan yang bagus itu dijual, tidak pernah memilih kepada siapa barang dagangan yang buruk itu akan dijual. Rasulullah menjualnya kepada siapapun yang mau membelinya. Maka siapa lebih cepat, dia yang dapat. Inilah sistem perdagangan yang dipraktekkan oleh Rasulullah yang harus kita ikuti sampai saat ini. Maka harus seperti inilah kita memulai perdagangan kalau kita ingin berjaya. Seperti apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Jangan pernah berbuat curang dalam perdagangan. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang curang, maka dia bukan daripada bagianku. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang curang, maka dia bukan bagian daripadaku. Maka hanya ini sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.